Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pada Selasa 7 September 1920, 100 tahun yang lalu adalah hari yang bersejarah bagi Gereja Katolik di Tomohon, Manado, bahkan hari bersejarah bagi seluruh Pulau Sulawesi. Pada hari itu, pelayanan Gereja Katolik diserahkan kepada Tarekat MSC oleh para Yesuit yang telah merintisnya sejak kedatangan Pater Jan de Vries SY di tanah Minahasa pada tahun 1868. Dalam tahun-tahun selanjutnya berdatangan pula para misionaris MSC dari Belanda. Namun yang menarik bagi saya ialah percakapan terakhir yang terjadi di antara para misionaris dan keluarga mereka ketika para misionaris hendak meninggalkan negeri Belanda. Sambil melambaikan tangan, kaum keluarga berkata, "Sampai jumpa lagi." Tetapi para misionaris menjawab, "Sampai berjumpa di surga." Jawaban ini hendak memperlihatkan komitmen seumur hidup dari para misionaris untuk berkarya di tanah misi. Dan kenyataannya banyak para misionaris yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka di tanah misi. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia di tanah misi. Bagi saya ini adalah suatu bentuk pelayanan kasih yang penuh totalitas diri, karena ini adalah bentuk dari komitmen seumur hidup. Di dalam pendalaman minggu pertama ini, kita merenungkan teks kitab suci 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-21. Teks ini berbicara tentang Allah adalah kasih. Pernyataan ini bukanlah definisi tentang Allah, melainkan deskripsi tentang Allah. Allah tidak hanya mengasihi, tetapi Ia sendiri adalah kasih. Artinya, segala aktivitas Allah adalah laku kasih dan Ia menyatakan diri dalam kasih kepada manusia. Untuk memahami kebenaran mengenai Allah ini, kita perlu memahami bagaimana mengasihi. Adapun dua ciri mengasihi. Pertama, menghendaki orang yang dikasihinya berbahagia. Kedua, rela berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Di dalam perikop tadi ditegaskan bahwa Allah mengutus putra tunggalnya agar semua manusia memperoleh kehidupan kekal di surga. Di sana manusia akan hidup dalam persekutuan kasih yang sempurna dengan Allah. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan tertinggi karena kita akan melihat wajah Allah. Namun, dosa menghalangi manusia untuk bersatu dengan Allah. Oleh karena itu, Allah mengutus putra tunggalnya untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Dan kematian Yesus di kayu salib menghapus dosa kita dan darahnya menyucikan kita. Injil Matius pasal 26 ayat 28. Konsekuensi dari penebusan ini ialah manusia dipandang layak untuk tinggal dalam kebahagiaan abadi di surga. Sehingga pada akhirnya kita pun dapat melihat bahwa semuanya ini adalah kasih Allah. Sampai di sini kita dapat melihat bahwa dasar dari ajakan untuk saling mengasihi ialah identitas Allah yang kita imani, yaitu Allah adalah kasih. Artinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hanya mereka yang telah mengalami kasih Allah secara nyata dapat membagikan kasih itu kepada sesamanya. Lebih daripada itu, kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam diri kita kalau kita mempunyai keberanian untuk menyebarkan kasih itu di dalam hidup kita. Sebab berbuat kasih kepada orang lain
adalah bentuk dari membalas kasih Allah. Memang Allah tidak menunggu kita mengasihi dirinya dan kemudian ia mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita sama sekali bukan balasan atas kasih kita kepadanya, tetapi kasih kita merupakan tanggapan atas kasih Allah yang tak terbatas dan abadi. Oleh karena itu, kita mengasihi sesama karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jika orang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, ia berdusta, karena tidak mungkin mencintai Allah yang tidak kelihatan tanpa mencintai manusia yang kelihatan. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Pada akhirnya, saya hendak menyampaikan beberapa buah-buah rohani yang bisa kita laksanakan di dalam hidup kita setiap hari. Pertama, ketika kita berbuat kasih kepada orang lain, janganlah berharap bahwa orang itu juga akan berbuat kasih kepada kita. Karena kasih yang tulus itu tanpa pamrih, tanpa menuntut balasan. Kedua, pada saat kita berbuat kasih kepada orang lain, bukan hanya orang lain yang menerima kasih itu, tetapi kita juga pasti akan menerima berkat. Semakin banyak berkat yang kita berikan, pastinya semakin banyak berkat yang kita peroleh. Ketiga, yang terpenting dari kasih ialah perbuatan kasih kita ataupun ketulusan kita dalam memberi. Bukan pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, kita berbuat kasih karena mau dilihat orang, atau kita berbuat kasih karena mau dipuji orang, dan lain sebagainya. Keempat, perbuatan kasih bukanlah perhitungan untung rugi, tetapi yang terpenting ialah totalitas diri kita dalam memberi. Artinya, di dalam memberi janganlah setengah-setengah, tetapi memberilah yang terbaik dari diri kita.